Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah para sahabat Ventur dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa, bertatap muka, berkait hati. Masih tetap bersama saya Miftah Farid Idrus, tour leader di channelnya Ventur Travel yang terpercaya, terbukti, recommended, dan insya Allah siap melayani tamu-tamu Allah dengan sepenuh hati ya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini saya pribadi akan berbagi ilmu, berbagi kesan, cerita, ada manisnya, ada asinnya, ada pahitnya ya. Pokoknya nano-nano campur aduk ya. Bagaimana kisah perjalanan seorang tour leader, terkhusus di perjalanan umroh di dalam melayani para tamu-tamu Allah. Ikutin dan pantengin terus bagaimana keseruan tour leader di dalam menjalankan amanah, menjalankan tugas yang diberikan oleh Ventur Travel. Halo Ustadz Farid. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam nih Ustadz. Masya Allah, ini Ustadz baru balik jadi tour leader ya. Nah, Mimin denger-dengar Ustadz nih udah mau berangkat lagi nih jadi TL. Waduh, ya bener nggak nih? Iya, insya Allah nanti mendapatkan amanah kembali tugas di tanggal 6 September ya, di grup kedua di bulan September ini insya Allah. Masya Allah, berarti bentar lagi ya gitu. Insya Allah. Masya Allah nih tour leader, kayaknya tour leader tersibuk nih ya Ustadz Farid. Ya, Alhamdulillah sebulan bisa 2-3 kali diberikan tanggung jawab dan amanah oleh Ventur Travel untuk bisa melayani tamu-tamu Allah insya Allah. Masya Allah, setiap minggunya itu kayaknya selalu ada ya Ustadz ya. Iya. Gitu. Nah selama jadi tour leader di Ventur nih Ustadz, kesannya gimana sih Ustadz? Kan Ustadz udah lama banget nih, terus juga sebulan berkali-kali. Gimana kesannya Ustadz? Ya, tentu memang menjadi seorang tour leader itu dambaan setiap orang, karena memang banyak sekali keuntungan, keberkahan, nikmat yang akan kita rasakan. Terutama tugas kita dan amanah yang terbesar itu tidak lain dan tidak bukan sekedar umroh saja, bukan hanya sekedar kita mengharapkan secara finansial materi, tapi yang terlebih besar adalah bagaimana amanah yang sudah Ventur Travel berikan ini sanggup dan mampu kita jalankan dengan sebaik-baiknya secara totalitas ya. Kalau kita melayani, mengabdi kepada tamu seorang raja saja, diberikan kesempatan, kamu silakan melayani tamu raja-raja terbaik di Indonesia, di dunia ini bahkan, itu merupakan apresiasi terbesar, kebanggaan. Apalagi yang kita layani ini adalah tamunya Allah. Ya, tamunya raja di atas raja, king of the king, maka tentu ya 24 jam secara totalitas kita mengabdi, kita melayani untuk mereka insya Allah. Karena moto prinsip sepakat kita semua adalah melayani tamu-tamu Allah dengan sepenuh hati. Dan alhamdulillah inilah berkat kerja yang totalitas ini tanpa pamrih. Yang penting kita ikhlas, selebihnya kita serahkan kepada Allah ya. Insya Allah setiap grup-grup yang alhamdulillah Allah berikan kemudahan, setiap grup itu alhamdulillah berhasil saya jalankan, berhasil amanah itu pun, tugasnya pun saya selesaikan dengan baik alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Amin. Setiap grup berjalan dengan lancar gitu kan. Terus pasti juga setiap grup itu punya banyak ceritanya nih Iya, Ustadz, betul ya. sekali. Nah karena Ustadz Farid nih udah sering bolak-balik gitu ya, dari Saudi ke Indonesia, bolak-balik lagi dampingi jemaah umroh, pasti banyak banget nih sahabat yang kepo sama ceritanya Ustadz Farid jadi tour leader ya Betul. kan. Nah Vimi nih mau kepoin lagi nih cerita-ceritanya Ustadz, tapi kita sambil main games ya Oke, Ustadz. siap insya Allah. Oke, jadi gini nih Ustadz, gamesnya ini namanya Surprise Ball. Wih, mantap. Nah, jadi di sini di depan Ustadz nih udah ada fishbowl yang isinya itu beberapa gulungan kertas. Nah, di dalamnya itu ada pertanyaan-pertanyaan unik dan challenge nih Ustadz. Siap insya Allah. Jadi Ustadz Farid harus ambil
5 gulungan kertas dan harus jawabin pertanyaan itu dan lakuin Wow, challenge-nya. iya. Wah, Pertanyaan siap dadakan kan, nih. Ustaz? Insya Allah, Bismillah, siap. Oke, boleh nih, boleh diambil satu dulu. Satu Ustaz. dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah pertanyaannya? Berapakah nomor rekening Anda? Oh, bukan, deg-degan. Langsung dibacakah? Iya, boleh. Ya, Bismillah. Gimana sih karakter orang Arab dan apa bedanya sama orang Indonesia? Wah, Iya, seru nih. Boleh coba Masya Allah. ceritain, Iya. Ustaz. Memang setiap negara, setiap individu pasti memiliki karakter yang berbeda. Berbedalah dengan budaya kita Indonesia. Kalau Indonesia itu orang-orangnya memiliki rasa empati, ya perhatian, nggak tegaan lah begitulah. Orangnya pasti pakai hati. Tapi kalau berbicara orang Arab, setiap kali saya ke sana berbeda dengan kita. Kayak melewati imigrasi, kalau itu jari tangan saja nggak bisa kebaca gitu yang sepuh-sepuh, yang mereka hanya cuma tunjuk-tunjuk aja, suruh pindah kemana nggak ada bahasa. Ya, begitupun dengan yang sepuh-sepuh, budaya penghormatan itu kayak takzim itu berbeda dengan budaya kita. Jadi seperti itu kayak masa bodoh atau seperti itulah kurang lebih ya untuk budaya orang Arab. Ya lebih keras karena karakter terbentuk keras itu ya karena memang iklim cuaca yang panas sehingga membentuk mereka kurang lebih menjadi pribadi yang keras, kurang lebih seperti itu. Tapi insya Allah overall ya orang Arab baik-baik semuanya, insya Allah sama seperti kita. Oke, Ustaz Farid, boleh nih lanjut ke gulungan kertas yang kedua. Oke, Bismillah. Kita bacakan kembali. Kejadian waktu mendampingi jamaah umroh yang bikin ngakak tiap inget ada nggak gitu. Jadi kejadian unik ya yang dialami oleh jamaah yang ketika mereka cerita tuh kita ngakak gitu. Ya, jadi sempat entah di kloter berapa. Jadi saya memiliki jamaah umroh yang mana ketika dia berada di areal Ka'bah ya, karena dia yakin bahwa di areal Ka'bah ini adalah tempat yang mustajabah ya. Jangankan yang terucap, yang terlintas di pikiran pun pasti akan terwujud menjadi kenyataan, dan itu dia imani dan itu dia yakini. Dan pada saat itu entah bercanda atau tidak, dia terlintas terbesit di pikirannya, dia mau ngetes. Seakan-akan dia pengen nguji Allah, begitulah ngeledek. Bener nggak sih ini? Kalau kita berada di areal Ka'bah itu benar-benar mustajabah. Dia ngetes, dia terlintas di pikirannya kalau dia tuh pengen diketok palanya pakai botol. Maka seketika ada orang Pakistan kalau nggak salah, menurut versi dia cerita ke saya, itu langsung spontan ada yang ngetok kepalanya dari belakang. Nah, berangkat dari cerita itulah saya langsung ketawa ya. Karena apa ya, ketawanya di satu sisi lucu gitu kan. Dia pengen nguji, ngetes Allah nih, Allah bener apa enggak nih ya. Namanya doa di depan Ka'bah itu diijabah dah. Pada saat itu dia yakin bahwa benar Ka'bah itu adalah banyak titik-titik spot yang mustajabah. Jangankan yang terlintas, ya jangankan yang terucap, yang terlintas, yang terbesit di dalam pikiran dan hati pun akan terwujud menjadi kenyataan. Maka manfaatkan, bercandanya aja bisa jadi kenyataan. Apalagi kalau kita doa dengan serius, maka setiap doa akan dikabulkan, setiap permintaan pasti akan diberikan. Jadi seperti itu. Wah, ngeri-ngeri sedep juga ya. Iya, Untuk Masya Allah. Ujinya tuh gak yang aneh-aneh gitu ya, Nah, Ustaz. botol aqua, Masya Allah. Unik juga pengalaman langsung berada di depan Ka'bah gitu Iya, ya, Ustaz. Masya ya. Allah. Cerita unik. Benar. Nah, boleh nih ngambil Yang ketiga, ketiga. Bismillah, kita tes. Wah, ini agak tebel nih kayaknya nih. Ada duitnya kayaknya nih. Oh, enggak. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bikin betah di Mekah dan Madinah? Masya Allah, ini luar biasa ya. Berbicara Mekah Madinah, tentu orang kalau udah sekali itu nggak akan ada kapoknya. Pasti harapan dan doanya ingin terus berulang kali, bahkan berkali-kali untuk bisa mengunjungi Baitullah dan berziarah ke makam baginda Rasulullah. Kenapa? Karena tentu tempat ini berbeda dengan tempat-tempat pada umumnya. Bahwa setiap amal ibadah kalau di Masjidil Haram, di Makkah Al-Mukarramah, itu ganjaran pahalanya adalah afdolun min mi'ati alfin fi masiwahu, lebih besar, lebih baik, lebih afdol daripada 100.000 kali kebaikan yang kita kerjakan di tanah air. Jadi kalau kita sholat satu waktu zuhur,
maka itu sama saja kita sholat di Indonesia 100.000 kali. Bayangkan, siapa yang nggak tertarik, siapa yang nggak rindu, siapa yang nggak kangen, siapa yang nggak terobsesi ingin kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah, karena setiap ganjaran pahala lebih besar daripada 100.000 kali lipat. Begitupun di Madinah. Madinah lebih aman, Madinah lebih sejuk. Kenapa? Karena di sana dimakamkan kekasih Allah, pemimpin dunia akhirat yang kita butuhkan syafaatnya, yaitu Rasulullah SAW. Pun keutamaannya adalah satu waktu sholat di sana lebih baik, lebih afdol daripada 1000 waktu yang kita kerjakan di tanah air. Maka kerinduan itu akan muncul kembali, doa dan harapan itu pun akan kembali agar Allah memanggil kita untuk kembali berkali-kali menuju Baitullah dan berziarah ke makam baginda Rasulullah SAW. Jadi seperti itu. Masya Allah, jadi sekali umroh tuh bukan ngerasa kayak udah puas gitu Iya, ya, betul. tapi malah pengen lagi, Ya, pengen lagi. walaupun kita merasa capek, lelah, kemudian banyak biaya yang dikeluarkan, itu semua nggak sebanding dengan nikmat yang begitu besar, fadilah keutamaan yang Allah berikan untuk apresiasi terbesar untuk tamu-tamu Allah. Jadi Allah sendiri pun menghormati tamu-tamunya yang datang ke Mekah dan Madinah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Seperti itu. Itu feel-nya pasti beda banget. Sangat ya, luar Ustaz biasa, ya. Masya Allah. Pantas aja Ustaz selalu bolak-balik. Alhamdulillah. Ternyata banyak gitu yang bikin betah. Nah, boleh nih Ustaz ngambil pertanyaan Yang keempat. Nah, ini dia udah nongol nih. Apakah pertanyaan keempat? Peragakan gimana cara membuat konten saat jamaah mulai masuk ke Raudhah Masjid Nabawi. Waduh, challenge ya. Wah, ini Ustaz Farid ini ternyata tuh konten creator juga nih. Insya Allah. Selama jadi tour leader tuh merangkap jadi konten creator. Mungkin boleh diperagain Ustaz. Iya, ini challenge pertanyaan yang keempat adalah memeragakan bagaimana membuat konten saat jamaah berada dari antrian menuju Raudhah bahkan sampai keluar kembali. Baik, saya akan memperagakan bagaimana cara membuat konten ya. Untuk tentu saya akan sudah ada handphone di depan saya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Ventur, dimanapun Anda berada, bersama saya adalah Kloter 149 yang saat ini kami akan menuju Raudhah. Dan insya Allah kami akan antri masuk menuju Raudhah pada pukul 17.00. Dan insya Allah ini dapat kita lihat antrian yang begitu panjang ya, begitu nikmat. Walaupun kita kepanasan antri panjang, tetapi itu semua tidak terasa karena antri ini adalah untuk menunjukkan sang kekasih pemberi syafaat dunia akhirat, yaitu Rasulullah SAW. Dan insya Allah para sahabat Ventur dimanapun berada ya, melalui konten ini insya Allah sahabat Ventur pun akan berada di antrian yang begitu indah, di antrian panjang yang begitu nikmat menuju baginda Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang lebih seperti itu ya, walaupun ada pleset-pleset sedikit ya. Masya Allah, ini Fimin jadi tersaingi nih dalam hal bikin konten ya kan. Apalagi Fimin waktu itu pernah ngeliat Ustaz Farid langsung megang tasrihnya gitu ya. Oh iya. Di Masjid Nabawi, Masya Allah. Nah boleh nih yang terakhir. Oh, nih, yang Ustaz terakhir Farid. ya. Bismillah. Apakah? Bismillah. Pernah nggak ada barang bawaan jamaah yang hilang? Ceritain dong, gitu ya. Barang bawaan yang hilang. Ya. Alhamdulillah, saya bergabung dengan Ventur Travel itu dari 2018. Dan setelah bergabung nggak lama, saya pun langsung diberikan kepercayaan perdana untuk membawa jamaah. Dan di sana saya banyak belajar. Setiap apa yang saya lihat, setiap apa yang saya temui itu adalah ilmu baru yang saya rekam, yang saya catat. Jadi setiap keberangkatan awal-awal itu saya sudah mulai identifikasi masalah. Artinya apa sih nih yang dapat memunculkan masalah, gitu kan? Sehingga kalau kita sudah identifikasi masalah, kita sudah bisa mencari solusinya. Dan alhamdulillah setiap barang bagasi, kabin dan lain sebagainya, dan alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan kemudahan kepada saya. Tidak ada satupun barang-barang yang kececer, yang hilang, bahkan tidak kembali kepada pemiliknya. Dan itu alhamdulillah. Karena apa? Ya saya sudah banyak belajar.
ya, hal-hal apa sih yang dapat membuat kayak tas kabin hilang, mungkin koper hilang, dan itu semua sudah kita identifikasi, kita kecilkan, kita kerucutkan sehingga kecil kemungkinan itu semua tidak terjadi. Yang terlebih, la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berusaha maksimal, dan insya Allah dari usaha yang maksimal itu Allah akan berikan hasil yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi seperti itu para sahabat Ventur. Oke, jadi Ustadz Farid ini udah mengantisipasi duluan Iya, gitu betul. ya saat persiapannya. Wah, nih makasih banyak nih Ustadz. Sama-sama, nih, udah sharing-sharing Masya bareng Allah. Miming dan sahabat Ventur yang Iya. ada di sini gitu kan. Ya, terima kasih para sahabat Ventur Travel dimanapun Anda berada yang sudah stay tune ya, menyaksikan bagaimana perjalanan cerita uniknya tour leader Ventur Travel. Dan jangan tinggalkan kesempatan cerita-cerita unik selanjutnya dari para tour leader Ventur Travel yang sudah profesional tentunya. Dan tentu untuk lebih majunya channel YouTube Ventur Travel yang penuh dengan manfaat ya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah buat para sahabat Ventur dimanapun berada. Dan saya Miftah Farid akan selalu berdoa ya, saya akan selalu berdoa buat para sahabat Ventur dimanapun berada. Nanti di depan Ka'bah, di tempat-tempat yang mustajabah, saya selalu selipkan doa untuk sahabat Ventur. Semoga Allah berikan kemudahan untuk bisa menuju Baitullah ya. Jangan pesimis, karena apa? Allah tidak memanggil mereka yang mampu, tetapi Allah akan memampukan bagi siapa saja yang dipanggil, yang yakin, yang mau, dan yang rindu kepada Allah. Maka kuatkan niat kita, tambahkan kembali kerinduan kita kepada Allah. Jarak menuju Makkah tidak akan berubah jika kita tidak pernah mau melangkah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.